Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni. Nomor induk mahasiswa 0489548801. Ya, di sini saya mengerjakan video tugas 2 yaitu dari mata kuliah pengantar Sains Data dari Fakultas Sains Pendidikan, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Semarang ya. Di sini saya akan mengerjakan beberapa soal dari tugas tutorial ini ya, online 2 ya, di sesi 5 atau 6 itu. Nah, ini ada soalnya, kita diminta untuk membuat. Nah, ini ya, kita membuat. Nah, ini guys. Ya, ini teman-teman. Ya, tugas dari mata kuliah pengantar Sains Data tugas 2 itu kita membuat visualisasi scatter plot ya, scatter plot ya, ini ya dengan model persamaan regresi linear terus dan sebagainya. Ada 1 sampai 4 soal ya di tugas 2. Ini saya sudah mencoba untuk praktik sebelumnya, jadi kita tinggal coba kita aplikasikan lewat program RStudio. Nah, ini program RStudio-nya udah kita persiapkan ya, ini ya dari teman-teman. Nah, ini saya sudah membuat source code-nya, jadi ini bisa lebih memudahkan ketika kita praktik ya. Sebelumnya udah kita coba, udah berhasil, coba kita pindahkan terlebih dahulu ya. Ini kita membuka dokumen ya, membuka dokumen atau membaca file Excel kita ya. Dan ini untuk yang kedua, kita membaca file Excel yang berisi data penelitian. Nah, ini saya contohkan, saya menyimpan tugas itu di D ya, di D, dan juga untuk data penelitiannya itu ada di dalamnya. Nah, itu tugas tuton. Nah, itu, dan selanjutnya kita akan menampilkan bagian data awal ya, 6 baris pertama itu kita buat data head ya. Data headnya kita masukkan terlebih dahulu di program R-nya ya. Di program R-nya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, itu sudah muncul ya. Sudah muncul 6 data teratas dari file Excel yang udah kita tautkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat scatter plot ya dari GLU dan Y ya, golongan darah dan juga Y-nya ya, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, udah bisa. Oke. Nah, itu udah ada ya, udah muncul untuk hubungan GLU-nya. Nah, ini kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini ya kelihatan ya untuk data-datanya. Setelah itu kita membuat model regresi linear sederhana. Nah, ini kita masukkan modelnya ya untuk Y dan juga GLU-nya. Nah, ini kita copy dan kita paste di sini. Nah, nanti akan muncul beberapa ini guys ya, beberapa kayak penanda gitu. Nah, itu ya, seperti itu guys. Teman-teman ya, bukan guys ya, teman-teman. Nah, itu GLU-nya. Nah, setelah itu kita menampilkan ringkasan hasil analisis regresi ya. Ini kita pakainya di summary. Nah, ini. Nah, kita enter. Nah, sekaligus kita coba langsung kita buat untuk menambahkan regresi dengan warna merah ya. Nanti akan ada garis-garisnya. Yang muncul di bagian itu ya, di bagian GLU-nya seperti itu. Nah, sudah muncul Kak ya, teman-teman ya, udah muncul teman-teman. Udah muncul untuk garisnya. Yaitu untuk yang pertama, buatlah visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Nah, ini tinggal kita print screen atau kita copy paste untuk hasil prakteknya.
Nah, seperti ini kan. Ya, hubungan kadar gula dan perkembangan penyakit. Nah, itu kakak di sini ya untuk scatter plot dibuat antara variabel GLU kadar gula darah sebagai variabel bebas dan Y ya dalam kurung perkembangan penyakit sebagai variabel terikat. Nah, itu ada penjelasan ya, ada 3 penjelasan diantaranya. Terus ada untuk sketsa atau gambar dari perbandingan tersebut ya, variasi bebas dan Y. Nah, plot memperlihatkan titik-titik yang berarti dasar pasien ya, itu udah kita jabarkan dengan lengkap ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal ini itu. Ya, jadi itu untuk yang soal nomor pertama. Ini kita lanjut ke soal nomor kedua. Untuk hasil regresi linearnya yaitu seperti ini guys ya. Interceptnya ya A sama dengan min 134.72 dengan nilai Y saat GLU 0 atau bisa dikatakan 0 tidak bermakna praktis hanya konstanta model ya. Untuk koefisiennya B ya sama dengan 3.19. Setiap kenaikan satuannya kadar gula darah diperkirakan meningkat perkembangannya penyakit sebesar 3.19 satuan, sehingga persamaan dapat dituliskan Y ya seperti itu untuk kodenya. Mohon maaf itu kurang paham untuk penyebutannya, dan hasil menunjukkan R squared sama dengan 0,258 yang berarti model ini menjelaskan 25,8 variasi dalam perkembangan penyakit, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain ya, sehingga P ya itu value kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara GLU dan Y signifikan secara statistik. Nah, seperti itu untuk penjelasan di soal nomor 2, jawaban nomor 2 guys, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3, rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data, yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan ya. Jadi apakah ada keterkaitan ya antara kedua itu. Dan yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh kadar gula terhadap peningkatan perkembangan penyakit pasien. Nah, seperti itu dua hal yang ada keterkaitannya enggak ya dari antara kadar gula dan juga penyakit ya, di ini ya dalam pernyataan di soal tersebut ya. Itu untuk yang nomor 3-nya. Untuk yang nomor 4 ya, itu ada ulasan dan juga hasil. Yang pertama, model regresi linear sederhana ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit ya, karena seperti yang kita ketahui ya, dengan melihat data yang ada ya, semakin kadar gulanya semakin meningkat dan juga perkembangan penyakit juga semakin meningkat ya, berarti ada faktor-faktor yang lain. Nah, ini ya, ini untuk garisnya ini kita bisa lihat bahwa ketika kadar gulanya naik ya, untuk perkembangan penyakit juga akan naik seperti itu.